saudara yang terkasih, ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur sebelum kita memulai ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Kita kena percaya pagi hari ini hati kita penuh dengan sukacita melimpah karena Tuhan Yesus di tempat ini sudah hadir. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang siap bersorak-sorai. Mari berikan lagi sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Yes. Yuk sama-sama bertepuk tangan. Saudara yang ada di rumah-rumah, mari ekspresikan hati kita, cinta kita kepada Dia. Bersoraklah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yo. Ya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang lepaskan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala beban kita, bebanku. Bersoraklah bagi Allah kita, ya. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sorakan yang dahsyat. Ayo sama-sama bertepuk tangan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan kami, sebab Engkau layak menerimanya.
Jiwa kami bersyukur karena Engkau ya Bapa. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Yo, bersoraklah, hey hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sekali lagi, bersorak, bersoraklah, hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Ayo, bersoraklah, hey hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Ayo bersama-sama katakan, haleluya. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen.
Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama terus kita sembah Dia. Ajaib Kau Tuhan, Engkau penuh kuasa dan nama-Mu ajaib. Sungguh kami percaya sesuatu sudah terjadi bagi kami saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh berkata, ajaib Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Katakan, Tuhan ini aku hamba-Mu, Tuhan ini aku. Haleluya. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Pakailah kami, pakailah hidupku dan urapilah aku jadi saksi-Mu. Penggalah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari lagi angkat pujian ini. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk melakukan
ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu. Aku jadi saksi-Mu. Pakailah kami, pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi, penuhi, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Aku jadi saksi-Mu. Pakailah kami, pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari angkat suaramu lebih lagi. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah gereja-Mu, pakailah hidupku dan urapilah, dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama sembah Dia. Biarlah seperti pujian ini ya Tuhan, biarlah seperti lagu pujian ini. Pakai kami, penuhi kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kabar pemberitaan firman-Mu dimanapun Engkau utus kami ya Bapa. Pakailah kami Roh Kudus, pakailah kami Roh Kudus. Di era Pentakosta yang ketiga, generasi ini bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ini kami, utus kami. Ayo saudara yang di rumah-rumah, mari satukan hati kita, minta pengurapan daripada Tuhan saja, minta pengurapan daripada Tuhan saja. Mengalirlah, mengalirlah. Minyak yang baru mengalir dari kepala jangkung sampai ujung jubah. Pengurapan daripada tempat maha tinggi. Anak lelaki, anak perempuan-Mu Tuhan, pakai kami. Ayo saudara, dengan jiwa yang terbuka berseru kepada Tuhan, angkat pujian sama-sama. Penuhi Tuhan, penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah, pakailah hidupku dan urapilah untuk Kamu. Dengan jiwa yang terbuka kami bersama-sama sepakat, penuhi
Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Untuk kemuliaan namamu lagi. Untuk kemuliaan namamu Tuhan. Untuk kemuliaan namamu. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita. Berikan sorak-sorak tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mau dengar firman sebentar. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, luar biasa Tuhan jaga kita. Dan akhirnya kita sampai di bulan ke-10, Saudara. Bulan Oktober tahun 2020, 5781. Saudara, dalam hari-hari ini biarlah cinta kita sama Tuhan makin berkobar-kobar. Amin. Saudara, hari ini Tuhan mau bicara pada kita. Ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya judul khotbah hari ini begini, Love God All The Way. Ya, cinta seutuhnya semuanya. Berikan pada Tuhan, cinta Tuhan seutuhnya semuanya. Yuk, kita mau berdoa supaya kita diberkati dan memahami dan bahkan dimampukan untuk melakukannya. Bapa di surga, hari ini kembali kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Setelah memuji menyembah-Mu, kami mau mendengar firman. Bersabdalah, biar kami mendengar dan biar setiap kami boleh terima berkat Tuhan yang terbaik hari ini. Pimpin langkah kami, urapi hamba-Mu yang sampaikan firman. Jamah semua yang mendengar dan beribadah bersama-sama hari ini. Dan biar kami semua boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta itu hadir ketika adanya sebuah hubungan. Dan hubungan itu teruji lewat tantangan. Dan kita tahu bahwa hubungan itu akan makin kuat, makin erat, makin lekat setelah masalah-masalah dilalui bersama. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam masa pandemi sejak Maret kemarin sampai di bulan 10. 7 bulan ini kita menghadapi masalah. Kita menghadapi tantangan. Apakah cinta kita pada Tuhan teruji? Apakah cinta kita pada Tuhan hari-hari ini justru mengalami degradasi, turun atau naik? Saudara dikasih Tuhan, doa saya sih kita naik semua ya, makin dekat sama Tuhan. Nah, tambah kuat atau tambah lemah, teruji atau bubar jalan, itu semua tergantung respon Anda dan saya. Firman Tuhan hari ini mau ajak kita memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita makin cinta sama Tuhan? Kenapa sih ini penting? Ingat loh saudara, bahwa hukum yang terutama itu adalah mencintai Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, hukum yang terutama adalah mencintai Tuhan. Nah, Markus 12 ayat 28 sampai dengan 31 hari ini jadi pembacaan buat kita. Dan nanti khusus di garis bawahi kita akan renungkan bagian yang hukum yang pertama. Gitu ya. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 31. Mari kita baca ayat firman Tuhannya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Wah, ini bahasa Ibrani, Shema Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, ternyata perjanjian baru juga bicara tentang hukum ya. Wah, ada yang bilang bahwa perjanjian lama itu yang banyak hukum-hukumnya. Enggak tuh, perjanjian baru juga ada hukum. Namanya hukum cinta, hukum kasih. Saudara dikasih Tuhan. Hukum yang pertama tentang hubungan dengan Tuhan.
Dan hukum yang kedua tentang hubungan dengan sesama. Hari ini kita lihat yang pertama saja. Ya, karena ini yang mendasari seluruh kekristenan kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, ayat 29 dan 30 berbunyi begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gak salah Tuhan kasih judul hari ini, firman-Nya adalah Loving God All Out. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap, bukan setengah genap, tapi mengasihi Tuhan dengan segenap, seluruhnya, nggak setengah-setengah, nggak sebagian, nggak tanggung-tanggung, all the way. Kalau kata anak-anak sekarang, sebucin-bucinnya. Ya, saudara dikasih Tuhan, semua yang bisa dikasih, kasih semuanya. Saudara dikasih Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Katakan sama-sama nomor 1, hati. Saudara yang dikasih Tuhan, segenap hati. Bahasa Yunani yang dipakai dalam kata hati ini adalah kardia. Ya, kata yang sama dipakai sekarang untuk jantung, saudara. Kardio, ya. Nah, hati, kardia. Apa arti kardia? Kardia punya arti gini, pusat kehidupan. Kalau Tuhan, cinta kepada Tuhan jadi pusat kehidupan kita, maka dampak yang pertama terjadi adalah gini, Tuhan jadi prioritas. Halo? Amin. Saudara, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, maka sejak hari itu orang itu jadi prioritas. Betul enggak? Ya. Dari sekian banyak pria atau dari sekian banyak wanita teman-teman kita, orang yang kita kasihi itu akan beda sendiri, ya. Yang lain mungkin ajak ke sana, yang ini ajak ke situ. Begitu si A atau si B yang kita sukai ini, yang kita cintai ini ngajak kemana, nah, kita akan prioritaskan dia. Ya, kenapa? Karena dia menjadi pusat. Mungkin belum jadi pusat kehidupan karena baru cinta saja, cinta manusia saja. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, maka ini bicara tentang pusat kehidupan. Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, berarti dia menjadi prioritas kita. Karena dia juga bicara tentang roh, karakter. Jadi keseluruhan keputusan kita, cinta itu jadi alasan kita, motif. Kalau memang benar seluruh hati kita berikan kepada Tuhan, maka bukan cuma menjadi prioritas, Tuhan bahkan menjadi alasan untuk semua yang kita putuskan. Tuhan menjadi motif, alasan. Cinta pada Tuhan menjadi pusat kehidupan. Haleluya, sudah dikasih Tuhan. Ya, bisa gak? Sudah begitu belum? Cek deh. Ya, sehingga nanti kalau kita hari Minggu bisa langsung kelihatan. Lebih suka ibadah dulu atau sepedaan dulu di hari Minggu? Ya, lebih suka ibadah dulu atau ngapain dulu? Ya, hari Minggu kita bisa kelihatan tuh mana prioritasnya. Nantilah, nanti sore juga bisa, kan masih hari Minggu ibadahnya. Coba dibalik. Nanti sore juga bisa, kan ini masih hari Minggu sepedaannya. Saudara dikasih Tuhan, ya kita mesti bisa bedakan mana prioritas. Kalau ibadah mencari Tuhan menjadi prioritas, itu terbuktilah bahwa Tuhan masih menjadi pusat kehidupan kita. Tapi kalau hari ini bukan seperti itu lagi, berarti Tuhan sudah bukan pusat kehidupan. Ya nomor 2, nomor 3 kali. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hati, segenap hati, segenap hati.
Ada banyak hal menarik, apalagi sekarang semuanya WFH, lalu kemudian kita banyak kegiatan-kegiatan yang kita bikin. Saudara dikasih Tuhan, ya kalau memang produktif mengisi waktu silahkan, tetapi jangan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu harusnya kita lakukan sepenuh hati, segenap hati kita. Ya, waktunya kita mau berdoa. Bener-bener gak kita mau berdoa? Atau lebih memilih asik-asik sama teman-teman? Mau bener-bener berdoa, rumah doa, menara doa, cari wajah Tuhan? Atau kita having fun? Saudara dikasih Tuhan, mana lebih penting? Kalau Tuhan segenap hati kita cintai, maka kita akan berikan segala-galanya. Sekali lagi, kalau Tuhan kita cintai segenap hati, maka kita akan berikan segala-galanya. Saudara kasih Tuhan, segenap hati mencintai Tuhan. Kardia, pusat kehidupan. Tuhan menjadi pusat prioritas kita. Tuhan menjadi motif kita. Itu segenap hati. Dan ini hukum yang pertama loh. Di atas semua hukum yang lain. Bahkan diakui oleh orang Yahudi yang masih pegang perjanjian lama, bahwa hukum yang ini di atas hukum yang lain. Ayo anak Tuhan, coba cek, masihkah dia pusat kehidupan? Yang kedua, kasihi Tuhan segenap jiwa. Bahasa Yunaninya dipakai kata psukai, ya. Dari kata psukai itu sekarang dipakai kata psyche, ya, psikologi, psyche. Saudara kasih Tuhan, jiwa. Artinya mencintai Tuhan dengan segenap perasaan. Haleluya, perasaan, men, ya, segenap perasaan. Apa artinya sih segenap perasaan? Menyenangkan hatinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya kita gak sakiti dia? Apa yang bisa kita lakukan yang memuaskan seleranya? Apa yang kita lakukan untuk nyenangin dia? Apa yang kita lakukan supaya tidak nyakitin dia? Dan apa yang kita bisa lakukan untuk memuaskan seleranya? Wow, selera Tuhan. Selera Tuhan. Saya sama Bu Olga menikah, kita suka ketawa berdua. Karena selera kami berdua itu, kalau kami ibaratkan itu seperti yin and yang. Ya, karena kita gak pernah ada yang, atau jarang ada yang sama. Saya suka minum air anget, dia sukanya minum air es. Ya, kalau mandi, saya sukanya mandi air dingin. Dia sukanya mandi air panas. Kebalik ya, kalau minum saya yang panas, dia yang dingin. Ya, tapi kalau mandi dia yang panas, saya yang mandi air dingin. Ya, jadi kebalik ya. Lalu dia suka kecap, saya suka sambal. Saudara ya, banyak kita nggak cocoknya, yin and yang, berlawanan begitu. Tetapi dalam pernikahan 22 tahun menikah, saudara dikasih Tuhan, kita mix karena cinta. Karena kita ingin samain selera. Jadi saya belajar tuh makan makanan yang manis. Bu Olga juga belajar makan makanan yang pedas. Ya. Jadi kita mau samain selera. Kenapa? Karena kalau kita ngotot dengan perbedaan kita, gak akan nyambung-nyambung. Sementara kita pengen nyambung. Kan cinta. Dan demi untuk nyambung itu, kita samain selera. Selera kita, selera yang orang yang kita sayangi, kita yang menyesuaikan diri. Kalau memang sayang, bukan dia yang kesini, kita yang kesana, saudara. Ya, jadi memuaskan selera itu. Nah hari ini sih, saudara, dua-duanya bisa makan apa aja, ya. Walaupun tetap kelihatan kalau lagi makan sendiri, pasti pengen yang lain, gitu ya. Tetapi kalau lagi bareng-bareng begitu, kita bisa tuh yang mana aja, gitu ya. Saudara kasih itu kenapa? Karena kita ingin belajar supaya puas. Hubungan kita dengan Tuhan juga ada seperti itunya harusnya.
berubah untuk supaya bisa memuaskan hati Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, 21, 23 diulang 3 kali. Orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan perintahku. Itu seleranya Tuhan. Kalau cinta sama Tuhan, apa yang Dia pengen kita lakukan. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Nah kalau diulang 3 kali itu berarti penting banget. Bahwa Dia sangat pengen supaya kita semua satu selera sama Dia. Kita lakukan gak kalau Tuhan kasih perintah? Waktu Tuhan suruh mengampuni, kita lakukan gak? Waktu kita lagi dituntut sama Tuhan untuk tinggal di rumah, kita lakukan gak? Waktu Tuhan bilang, jaga hidupmu supaya kau bisa jaga orang lain, kita lakukan gak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau benar kita menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita, maka kita lakukan semuanya untuk senangkan Tuhan. Gak mau sakiti Dia dan mau memuaskan seleranya. Yang mau katakan amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan juga tidak mau kita menyakiti Roh Kudus. Ya. Dari 3 pribadi Allah, ada 1 pribadi yang sangat dihormati dan dijaga banget sama Tuhan Yesus. Dibilang, jangan ada yang sakiti Roh Kudus. Karena kalau ada orang menyakiti Roh Kudus, menghina, berbuat dosa, menghujat Roh Kudus, gak ada ampun. Gak ada ampun. Jangan sakiti Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, itu selera Tuhan. Selera Tuhan. Layani selera Tuhan. Layani selera Tuhan. Ada beberapa hal, ketetapan-ketetapan dalam kehidupan yang kita tidak bisa rubah. Dan kita mesti belajar terima, itu selera Tuhan. Papa mama kita tidak bisa rubah. Kita dilahirkan di keluarga yang Tuhan pilih. Itu selera Tuhan. Jenis kelamin kita, itu selera Tuhan. Bentuk badan kita, wujud kita, itu selera Tuhan. Belajar mencintai apa yang jadi selera Tuhan. Kalau Tuhan bilang seperti engkau itu indah, ya sudah terima, itu indah. Maka kita semua akan jadi satu selera dengan Tuhan. Gambar diri kita bisa pulih dan kita bisa kuat melangkah. Kenapa? Karena kita gak baper, kita gak insecure. Semua yang ada pada kita terima sebagai selera Tuhan. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, cintai Tuhan dengan segenap hati. Mencintai Tuhan dengan segenap hati. Udah 7 bulan berjalan. Sudah sampai mana cinta kita? Melewati ujian dan tantangan COVID-19 dan pandemi, resesi ekonomi dan keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Apakah kita makin cinta Dia atau kita sedang galau? Saudara, harusnya makin cinta sama Tuhan. Amin saudara. So, the question now, will you love your God all the way? Maukah engkau mengasihi Tuhan all out? Seutuh-utuhnya, gak tanggung-tanggung. Will you? Maukah? Kalau mau, yuk sama-sama yuk saudara, buka hati kita. Minta ampun sama Tuhan. Kalau selama masa-masa kemarin kita galau, kita gagal, selama masa susah ini untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gak jadikan Dia prioritas, motif kita salah, kita gak bisa memuaskan selera Dia. Yang kita pikirin selera kita doang. Tapi kita gak mikirin seleranya Tuhan. Cara pikir kita gak berusaha memahami pikirannya. Dan kita tidak berusaha dengan segala upaya untuk melayaninya. Melayani Tuhan bukan cuma dalam pelayanan, tapi juga di keluarga. Dalam keadaan seperti ini, sebenarnya Tuhan lagi izinkan supaya suami, istri, orang tua, anak makin dekat. Tapi apakah kita melakukannya? Atau malah kita jadi banyak berantem? Karena statistik berkata angka KDRT meningkat dalam masa-masa pandemi. Saya berdoa gak terjadi di jemaat Hall of Joy. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, minta ampun sama Tuhan kalau ada kegagalan di sana. Tuhan pasti kasih kesempatan berikutnya. Minta Roh Kudus mampukan untuk bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Janji sama Tuhan.
Yuk saudara, janji. Ngomong sama Tuhan agar lebih baik lagi mencintai Tuhan di hari-hari ke depan. Haleluya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yuk saudara sama-sama buka hati kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Irabaya shadabataka bayarane amatas tanda bayarada bataka baya shadabayarada barada baya sadaba. Ora bataka baya shadabayarada barada barada baya sakaba. Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu yang minta ampun. Ampuni ya Tuhan, waktu mereka mengakui di hadapan Tuhan, karena janji-Mu kalau kami ngaku, maka Engkau mengampuni. Tuhan, pulihkan kami semua. Roh Kudus tolong. Kami gak tahu berapa lama lagi pandemi ini, tapi kami berharap kepada Tuhan, mata kami gak melihat apa yang ada di sekitar kami saja. Kami memandang kepada Tuhan dan berharap kepada-Mu. Minta Roh Kudus mampukan, supaya dalam masa-masa sulit ini, kami tetap bisa lakukan firman Tuhan. Mencintai Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kami. Kami mau melakukan lebih baik lagi ya Tuhan. Tolong kami semua. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Aba. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian. Siapkan roti dan siapkan anggur. Dan biar kita semua lakukan dengan benar. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus dengan benar di hadapan-Mu. Dan untuk itu Tuhan, kami mau datang apa adanya saat ini. Terbuka, jujur depan Tuhan. Gak ada yang tersembunyi. Kalau ada kesalahan, tempelak kami, nyatakan, kasih tahu ya Tuhan. Supaya Roh Kudus bicara dan kami dengar, dan kami akan minta ampun sama Tuhan. Mari saudara, buka hatimu biar kita lakukan perjamuan kudus dengan benar. Kalau Roh Kudus ingatkan akan dosa-dosa dan kesalahan, ambil waktu minta ampun sama Tuhan. Dan juga kalau diingatkan ada sakit hati, orang lain menyakiti kita, berarti saudara harus mengampuni orang itu. Ampuni dia, karena Tuhan sudah lebih dulu mengampunimu. Mari ambil waktu sebentar. Irarabaya syadabataka bayarabara. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni semua yang menyakiti. Iradabataka baya shadabayaradabataka bayaradabaradabaradabaya shadabayaradabar. Oh rabaya shadabayaradabaradabara. Bapa, kami percaya Engkau setia pada firman-Mu. Kalau kami sudah mengakui semua kesalahan kami dan mengampuni semua orang yang menyakiti kami,
Engkau sudah juga mengampuni kami semua. Pemulihan sedang turun saat ini, dan kami semua boleh dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat syukur buat Tuhan, syukur buat Yesus Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Irabaya shanamaya ranamarana sanaba. Haleluya, haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Orabaya sadabara bara labaya sadabara bara labaya sadabara bara 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 bara. Ikamayara nama takamaya sadabara bara 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 bara. Biar yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Lebih lur Yesus Tuhan, sembuhan jadi milik semua yang percaya, semua yang sedang berhadapan dengan pergumulan keuangan. Tuhan buka jalan, berkat Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Bela anak-anak-Mu, proteksi sempurna Tuhan seperti janji-Mu. Biarlah Engkau menjadi tembok berapi perlindungan dan kemuliaan-Mu tinggal di tengah-tengah kami, tinggal di tengah-tengah rumah kami, tinggal di tengah-tengah usaha kami, dimanapun kami berada. Pembelaan-Mu bersama dengan kami Tuhan. Bungkus semua dengan darah Yesus. Aku berdoa sekali lagi, semua jemaat-Mu yang beribadah online hari ini, Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Lindungi semuanya sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, berkati semuanya ya Bapak. Berkati untuk berjalan terus dalam pimpinan-Mu. Kami akan melangkah maju dan terus Tuhan berjalan dalam hari-hari ke depan. Kami berdoa akan segera terjadi COVID-19 dibuat reda dan diam dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan dan bangsa Indonesia juga dipulihkan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau terus memimpin dan menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga,
kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.